Wajib kita itu menaklukkan diri kepada Bapa di surga, menjadikan dia sebagai Tuhan kita. Tapi gimana caranya menaklukkan diri kepada Bapa di surga? Caranya harus menaklukkan diri kepada firman-Nya juga. Karena Bapa di surga itu nggak turun ke dunia. Yang datang ke dunia sebagai otoritas juga, yang sama seperti Bapa, itu anaknya, Yesus. Makanya orang Kristen tuh wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai Tuannya, wajib. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi dia mengutus Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudus itu harus jadi Rob juga, harus jadi Tuhan, harus jadi Tuhan juga, yang kepadanya kita menaklukkan diri. Gampang, simple kan? Simple. 3 tetapi 1. Gitu loh. Ketika kita menaklukkan diri kepada Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang menaklukkan diri kepada Yesus dan kepada Bapa di surga. Gitu. Kau saja nggak bingung kalau kau patuh sama Muhammad sama saja dengan kau patuh kepada Allah. Kenapa kau bingung kepada orang Kristen? Bisakah kau mengikuti Allah tanpa ngikutin Muhammad? Coba tanya sama Ustaz. Pak Ustadz, saya nggak mau taat sama Muhammad, saya mau taat sama Allah saja. Yang ada kau dilempar gelas sama ustadzmu. Bilanglah sama ustadzmu begitu. Pak Ustadz, saya nggak mau, saya mau taat sama Allah saja. Saya nggak mau taat sama Muhammad, sama Allah saja saya mau taat. Pasti itu nanti asbak melayang. Ya, silakan. Kristen itu simpel, teman-teman. Nggak susah-susah, ya. Bagaimana Bapa di surga itu ya menjadi otoritas di tengah-tengah manusia dengan perantaran anaknya. Gitu loh. Maka kata Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Gitu loh. Jadi kehadiran Yesus di muka bumi ini tuh lambang kehadiran Bapa di surga. Makanya Yesus itu disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, seolah-olah Bapa di surga itu ada di tengah-tengah kita. Gitu. Makanya ketika ada Yesus di dunia, nggak ada kematian. Gitu loh. Ketika Yesus memerintah, tidak ada kematian, tidak ada tangis, tidak ada ratap. Karena Yesus itu kebangkitan. Nah, itulah yang kita nanti-nantikan, gitu loh. Seperti itu bagaimana Yesus memerintah. Begitu. Suatu saat, ini iman Kristen. Kau jangan kalau kau nggak percaya nggak masalah. Ini iman Kristen. Bahwasanya kita percaya bahwa Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk memerintah sampai selama-lamanya. Ketika Yesus memerintah, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi ratap, tidak ada lagi air mata. Begitu. Nggak ada lagi kematian. Karena Yesus itu kebangkitan. Makanya orang mati bangkit. Makanya ketika utusan Yohanes datang kepada Yesus, Yohanes pun ragu-ragu, Yohanes Pembaptis. Adakah engkau yang akan datang itu atau kami harus menunggu yang lain? Apa kata Yesus? Ya, Yesus nggak bilang iya atau tidak. Yesus bilang, orang mati dibangkitkan, orang tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Gitu. Ketika Yesus membangkitkan yang mati, malah beda sama tetangga sebelah. Yang mati yang hidup malah dimatiin. Iya. Kalau Yesus itu membangkitkan orang mati. Tapi kalau tetangga sebelah mematikan yang hidup. Gitu ya. Ayo seperti itu. Silakan.